Sekelompok pria bersenjata melakukan penyerangan terhadap warga sipil di sebuah gereja Katolik pada Minggu 5 Juni 2022. Penyerangan ini terjadi di barat daya Nigeria, tepatnya di sebuah gereja. Penyerangan ini juga diketahui terjadi bersamaan dengan waktu misa. Menurut laporan dokter rumah sakit dan laporan media lokal, sedikitnya 50 orang, termasuk wanita dan anak, tewas dalam insiden tak beradab tersebut. Seorang dokter di sebuah rumah sakit di Owo mengatakan bahwa setidaknya 50 jenazah telah dibawa ke dua rumah sakit di kota itu. Sementara itu, juru bicara kepolisian negara bagian Ondo Funmilayo Ibukun Odunlami mengatakan, para pria bersenjata tersebut menembaki orang-orang di luar dan di dalam bangunan gereja. Sebagaimana dilansir di Reuters, serangan itu terjadi di gereja Katolik St. Francis di kota Owo. Hingga saat ini, polisi terus menyelidiki motif serangan tersebut. Juru bicara gereja Katolik di Nigeria, Pendeta Augustine IQ menggambarkan peristiwa tersebut terjadi dengan cepat. Orang-orang bersenjata tak dikenal menyerang gereja Katolik Saint Franciscus dan menimbulkan banyak korban baik yang tewas maupun yang terluka. IQ menambahkan bahwa uskup dan pastor dari paroki selamat dari serangan itu tanpa cedera. Peristiwa ini juga diketahui oleh sejumlah warga yang berada di dekat lokasi. Salah satu warga yang selamat dari tragedi tersebut adalah Felix Enizibo. Felix menceritakan ia sedang di luar gereja, namun sesaat setelah penembakan, ia langsung bergegas ke gereja. Atas kejadian ini, Presiden Nigeria Muhammadu Buhari mengecam serangan itu dan menyebutnya sebagai perbuatan yang keji. Nigeria sendiri sampai saat ini sedang memerangi pemberontakan di timur laut dan geng bersenjata yang melakukan serangan serta penculikan untuk mendapatkan uang tebusan yang sebagian besar terjadi di barat laut negara tersebut. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Sulubis. Kali ini kita turut berduka cita. Di sisi lain juga kita bersuka cita karena mereka tetap kuat mempertahankan iman mereka di dalam Yesus. Hari Pentakosta kemarin, saudara, ada tragedi yang sangat sadis sekali di daerah Nigeria bagian barat daya, di mana jemaat Tuhan bersama para pastor sedang mengadakan misa. Tiba-tiba datang penyerangan dari pihak ekstremis yang memang pihak Kompas dan beberapa artikel lainnya tidak menjelaskan agama mereka, sehingga kami tidak akan berbicara tentang agama. Yang kami baca, yang kami dengar, itu yang kami sampaikan. Jadi penyerangan yang dilakukan oleh ekstremis ini sedikitnya membuat 50 orang meninggal dunia. Belum yang terluka-luka, saudara. Saudara, Anda lihat tadi kan di video tadi begitu sadisnya, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari coba kita dengarkan kesaksian dari yang selamat ini yang menyaksikan kisah itu. Felix pun langsung dikejutkan dengan banyaknya korban, termasuk rekannya sendiri akibat dari penyerangan tersebut. I walked to the gate. There was no way for me to go through the crowd. I had to climb the fence to go access the premises from the side. And when I got towards the gate, around that security post, there were a lot of persons affected. A lot of persons. I really never counted them, but I was really trying to figure out where my friend was. I finally saw her. She was, to my judgment, at that point she was lifeless. Kita sudah lihat dan sudah dengar kesaksiannya di mana pastor selamat. Jemaat kurang lebih 50 orang yang meninggal dunia, belum yang terluka-luka. Apakah tragedi ini
rencana Tuhan ataupun ini adalah rencana iblis? Anda sendiri, saudara sendirilah yang menjawabnya. Dan kita tidak perlu memberikan komentar akan hal itu karena itu menjadi polemik nanti bagi orang-orang yang mendengar ucapan saya, karena kita mungkin punya pola pandang yang berbeda-beda. Tapi intinya saudara, di Nigeria, daerah Omdo ini, ya, ini saudara jarang sekali terjadi seperti itu. Terkecuali di daerah Nigeria yang bagian lain. Tetapi yang kejadian di tempat tadi itu biasanya itu sangat aman dibandingkan daerah-daerah bagian lain. Itu yang saya tahu. Tapi kenapa ini kelompok ekstremis ini bisa menyerang daerah tersebut? Nah, ini saudara di luar kemampuan kita untuk berpikir, ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tetap setia ikut Yesus karena firman Tuhan berkata begini saudara, ya. Alkitab bilang di dalam Yohanes 16, saya akan bacakan ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus sendiri sudah memberikan kepada kita firman-Nya untuk memberikan kepada kita kekuatan supaya ketika kita menghadapi aniaya, bahkan mati sekalipun, kita tetap mempertahankan iman kita di dalam Yesus, karena Yesus lebih dulu mengalami itu. Yesus pernah berkata, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Jadi peristiwa ini tidak membuat kita kendor, tidak membuat kita mundur. Justru peristiwa kejadian ini membuat kita makin maju di dalam Tuhan. Ada ayat yang lain mengatakan demikian saudara, ya. Saya akan bacakan di dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab ini ya, Filipi 1:29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Artinya saudara, kita dipercayakan, diberikan karunia kepada kita, ya, untuk percaya Yesus. Tetapi jangan kita berpikir kalau kita sudah ikut Yesus, ya semuanya aman-aman saja gitu, tenang-tenang saja. Tidak. Karena juga sekali waktu kita bisa saja menderita karena Tuhan. Mungkin dicaci maki, mungkin dihina, difitnah, dipojokkan, mungkin difitnah dan macam-macam. Sampai-sampai bisa sampai kita dianiaya. Bahkan Yesus pernah berkata, barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Barang siapa berani memberikan nyawanya untuk Tuhan, dia akan mendapat kembali nyawanya. Filipi 1:21, Paulus sendiri mengatakan, kalau aku hidup bagi Kristus, kalau mati itu adalah keuntungan. Dan Galatia 2 ayat yang ke-20, Alkitab katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, Yesus juga pernah berkata, barang siapa yang mengikut aku, ya, dia harus siap memikul salibnya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkan kembali nyawanya. Itu yang Tuhan katakan, yang Tuhan janjikan buat kita. Oleh sebab itu, walaupun kita melihat kisah tragis tadi saudara, kita jangan takut, tapi kita makin tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, lihatlah kami, pelayanan kami ini saudara.
kami layani mereka. Sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Haleluya. Karena saya dari latar agama yang bukan Kristen, sehingga keluarga saya sepertinya tidak senang dan banyak yang menolak saya. Tetapi puji Tuhan, saya terus berdoa. 7 tahun ibu saya berjumpa dengan Yesus, ayah saya berjumpa dengan Yesus, adik saya berjumpa dengan Yesus, dan keluarga saya banyak sekarang yang sudah percaya Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah saudara yang dialami oleh kepala penjara Filipi ini. Dia berkata, jadi bagaimana supaya aku selamat? Saudara tahu kira-kira kenapa kepala penjara ini berkata demikian? Apakah Anda pikir maksud kepala penjara ini selamat masuk surga? Bukan. Maksudnya selamat dari jabatan, selamat tidak dipidana, selamat keluarganya tetap bisa menikmati fasilitas pemerintah yang ada. Karena dia seorang kepala penjara, itu gajinya luar biasa. Saudara, fasilitasnya luar biasa. Haleluya. Tetapi apa jawab Paulus? Kalau kau mau selamat, percayalah Yesus Kristus, maka engkau selamat. Seisi rumahmu pasti selamat. Haleluya. 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 Luar biasa. Haleluya. Foto-foto. Ini saya udah banyak air kali. Saudara, setelah makan nih, minum kopi. Ya. Kebetulan ada yang jual kopi. Di antara mereka ini ada yang jual kopi begitu. Masuk ke tadi ya. Kopi satu-satu ya. Kalau 2 bayar sendiri. Ya, satu-satu. Halangan itu mungkin sarung lebih. Bisa melayani saudara. Ini saudara, nah, ini nggak biasa, ini like spesialis ya. Jadi karena kebetulan ada yang dagang kopi, jadi yang habis makan suruh minum kopi.